Hari ke-22 ngolah lahan terbengkalai. Jadi hari ini kita akan membahas komentar-komentar yang sudah masuk. Khususnya yang saya akan bahas adalah bertema tanaman rambat. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, kalau saya akan menanam 3 tanaman utama, yaitu tanaman atas atau tanaman besar. Yang kedua adalah tanaman rambat. Yang ketiga adalah tanaman bawah. Dari komentar-komentar yang sudah masuk, banyak sekali ya yang menyarankan tanaman-tanaman rambat. Memang di lahan kita itu sudah lama nanam tanaman-tanaman rambat seperti vanili, merica, kemukus, dan cabai jawa. Tapi di antara keempat ini ada plus minusnya. Jadi kita akan bahas di episode hari ini. Bang, dilihat dari rimbunnya, coba tanam vanili. Oke, kita sudah lama ya Kak nanam vanili. Kebetulan ada banyak sekali di kebun dan juga di rumah, bahkan dirambatin di dinding-dinding. Jadi keunggulan dari vanili itu jelas dari keempat jenis tanaman rambat yang saya sebutkan tadi. Vanili jelas memiliki harga yang paling mahal di pasar. Tapi banyak juga dari vanili kelemahannya. Yang pertama, pembuahan tanaman vanili itu harus dibantu oleh manusia dengan cara dikawinkan. Lalu tanaman vanili juga bukan tanaman kayu, jadi punya permasalahan jika dirawat di alam dan dirambatkan di pohon-pohon besar. Pada musim panas dia bisa kekeringan dan mati. Pada musim penghujan dia juga bisa busuk batangnya dan juga mati. Cabai puyang Kak, karena harganya mahal. Oke, jadi kalau dibilang karena mahal, bukan ya. Mahal itu jelas yang dari keempat jenis tanaman rambat yang saya sebutkan itu yang paling mahal vanili. Tetapi kenapa saya pilih cabai puyang yang saya tanam di lahan? Karena satu alasannya, cabai puyang bisa dipanen selama 2 minggu sekali dan tidak harus menunggu tahunan atau musiman seperti vanili, lada, dan kemukus. Lalu yang kedua, cabai puyang itu punya banyak varietas yang salah satunya punya jenis batang yang tebal. Otomatis dengan batang yang tebal dia bisa menahan dari cuaca, tidak seperti vanili yang panas sedikit kering dan basah sedikit busuk. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Mungkin episode selanjutnya kita akan membahas komentar-komentar yang terkait dengan tanaman atas, tanaman kayu besar, dan juga tanaman bawah, tanaman yang harus di bawah naungan. Jangan lupa teman-teman yang punya saran dan masukan boleh tulis di kolom komentar karena kita akan bahas di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Hari ke-22 ngolah lahan terbengkalai. Jadi hari ini kita akan membahas komentar-komentar yang sudah masuk. Khususnya yang saya akan bahas adalah bertema tanaman rambat. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, kalau saya akan menanam 3 tanaman utama, yaitu tanaman atas atau tanaman besar. Yang kedua adalah tanaman rambat. Yang ketiga adalah tanaman bawah. Dari komentar-komentar yang sudah masuk, banyak sekali ya yang menyarankan tanaman-tanaman rambat. Memang di lahan kita itu sudah lama nanam tanaman-tanaman rambat seperti vanili, merica, kemukus, dan cabai jawa. Tapi di antara keempat ini ada plus minusnya. Jadi kita akan bahas di episode hari ini. Bang, dilihat dari rimbunnya, coba tanam vanili. Oke, kita sudah lama ya Kak nanam vanili. Kebetulan ada banyak sekali di kebun dan juga di rumah, bahkan dirambatin di dinding-dinding. Jadi keunggulan dari vanili itu jelas dari keempat jenis tanaman rambat yang saya sebutkan tadi. Vanili jelas memiliki harga yang paling mahal di pasar. Tapi banyak juga dari vanili kelemahannya. Yang pertama, pembuahan tanaman vanili itu harus dibantu oleh manusia dengan cara dikawinkan. Lalu tanaman vanili juga bukan tanaman kayu, jadi punya permasalahan jika dirawat di alam